Assalamualaikum sahabat terbaik Oji 2. Terima kasih untuk kalian yang sudah menekan tombol like dan subscribe. Semoga Allah limpahkan kesehatan, rezeki yang tak pernah putus, dan hati yang selalu dipenuhi kebahagiaan. Setiap dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Bayangkan, seorang direktur bank yang hidup bergelimang harta, setiap hari dikelilingi kemewahan, tapi menyimpan kesepian yang begitu dalam. Dan di sisi lain, seorang satpam sederhana yang nyaris tak pernah diperhatikan siapapun. Tak ada yang menyangka, dua dunia yang begitu jauh itu, akhirnya dipertemukan oleh takdir dalam sebuah kisah cinta yang membuat semua orang terdiam. Bagaimana seorang janda kaya raya yang dingin bisa jatuh cinta kepada satpam yang tulus dan penuh kesederhanaan? Dan apa yang membuatnya rela meninggalkan segalanya demi pelukan hangat seorang pria yang bahkan tak punya harta? Jangan lewatkan satu detik pun dari kisah ini. Karena di akhir cerita, kamu akan percaya bahwa cinta sejati memang tidak pernah memandang harta dan jabatan. Langkah kaki Maya menggema di lantai marmer putih mengilap yang terbentang sepanjang lorong lantai tertinggi gedung bank megah itu. Setiap kali tumit sepatu hak tingginya menghentak, suara pantulannya terdengar tegas dan anggun, seolah menegaskan bahwa dialah penguasa di tempat itu. Semua karyawan menunduk hormat saat ia melintas, beberapa hanya berani melirik sekilas dari balik layar komputer mereka. Maya, direktur utama termuda sepanjang sejarah bank tersebut, sekaligus satu-satunya perempuan yang berhasil memimpin perusahaan raksasa itu ke puncak kejayaan. Namun, di balik semua sorot kekaguman dan decak kagum yang menyertainya setiap hari, ada kehampaan yang tak pernah bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Setiap pagi, ia datang dengan mobil mewah, mengenakan setelan mahal yang sempurna, bibirnya dihias lipstik merah muda lembut, rambutnya ditata rapi oleh penata rambut profesional. Senyumnya manis, suaranya tenang. Tak seorang pun menyadari bahwa senyum itu hanya topeng tipis untuk menutupi luka yang belum sembuh. Suaminya meninggal 2 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat menuju Singapura. Mereka seharusnya berlibur, menenangkan diri dari hiruk-pikuk dunia perbankan, tapi maut menjemput lebih cepat dari jadwal penerbangan. Sejak itu, dunia Maya runtuh dalam diam. Ia menutup diri, membenamkan diri dalam pekerjaan, mencoba melupakan rasa sakit yang mencengkeram dadanya setiap kali mengingat tawa lelaki yang dulu selalu menyambutnya pulang. Rumahnya megah, berdiri di atas lahan luas dengan kolam renang berkilauan dan taman yang dipenuhi bunga impor yang selalu berganti warna tiap musim. Tapi setiap malam, saat seluruh dunia terlelap, rumah itu hanyalah gua kosong yang menggema oleh langkah kakinya sendiri. Ruang makan panjangnya hanya diisi satu kursi yang dipakai. Kamar tidurnya yang luas terasa dingin meski AC sudah dimatikan. Tidak ada yang tahu bahwa Maya sering terbangun pukul 2 dini hari, duduk di tepi ranjang dengan mata bengkak, memandang foto pernikahannya yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, ia dan suaminya tertawa lepas di bawah taburan bunga, seolah masa depan mereka akan abadi. Tapi kenyataannya, kebahagiaan itu rapuh, hancur dalam sekejap. Pagi itu, seperti biasa, Maya turun dari mobil mewahnya di depan lobi kantor. Tapi ada sesuatu yang selalu sama. Seorang satpam muda bernama Dika yang berdiri di dekat pos kecil, menegakkan tubuh dengan sikap hormat. Ia tidak pernah lupa membuka pintu mobil Maya, menunduk sedikit sambil mengucap, "Selamat pagi, Bu Direktur." Sapaan itu sederhana, bahkan terlalu biasa untuk seorang perempuan berkuasa seperti Maya. Tapi entah mengapa, suara Dika yang lembut dan penuh ketulusan itu terasa seperti sinar hangat yang menembus dinding dingin hatinya. Di saat semua orang hanya memandang Maya sebagai simbol kesuksesan dan kekuatan, Dika menatapnya seolah ia hanyalah manusia biasa, bukan direktur, bukan janda kaya, hanya seorang wanita yang mungkin lelah dan butuh disapa dengan tulus. Sepanjang hari Maya menghabiskan waktunya di ruang rapat, berbicara tentang angka-angka, target laba, dan strategi ekspansi. Tapi dalam hening di antara presentasi dan dering telepon, bayangan senyum Dika terlintas sekejap di benaknya. Ia sendiri tidak mengerti mengapa sapaan biasa dari seorang satpam bisa membuat hatinya terasa hidup. Sore itu, saat semua orang pulang dan gedung perlahan kosong,
Maya berdiri di balik jendela kaca besar ruang kerjanya, menatap lampu kota yang menyala satu persatu. Dari atas sana, semua tampak kecil dan jauh, seperti perasaannya. Ia menyadari betapa menakutkannya memiliki segalanya, namun tetap merasa tidak memiliki siapa-siapa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maya berdoa dalam hati agar besok pagi Dika masih berdiri di sana, menunggunya, menyapanya lagi dengan senyum sederhana yang entah kenapa terasa lebih berharga dari semua penghargaan yang pernah ia raih. Hujan turun deras pagi itu, membasahi halaman depan gedung bank hingga terlihat seperti permukaan kaca yang mengilap. Para karyawan berlarian masuk gedung dengan jas hujan dan payung yang bergetar diterpa angin. Maya duduk di jok belakang mobilnya, memandangi tetes air yang berlomba di kaca jendela. Wajahnya tampak lelah, bukan hanya karena kurang tidur semalam, tapi juga karena beban kenangan yang kembali mencuat tanpa diundang. Hari ini genap 2 tahun sejak pesawat yang ditumpangi suaminya jatuh di perairan. 2 tahun, namun rasanya luka itu masih segar, seperti baru kemarin ia menerima telepon dari pihak maskapai yang menyebut nama suaminya dengan suara dingin. Seolah menyampaikan laporan biasa, bukan kabar tentang runtuhnya dunia seorang istri. Sejak hari itu, warna hidup Maya memudar. Ia tidak lagi bepergian, tidak lagi menghadiri pesta, tidak lagi membuka hati. Seluruh waktunya ia habiskan untuk bekerja, berusaha membungkam kesedihan dengan tumpukan laporan keuangan dan rapat tak berujung. Tapi malam selalu datang membawa bayangan lelaki yang pernah menjadi rumahnya, dan setiap kali itu terjadi, dadanya serasa diremas. Pagi itu, tubuh Maya terasa ringan dan kosong sekaligus, tanda bahwa ia terlalu lelah untuk merasa. Sopirnya membuka payung dan mengantarnya ke lobi. Saat Maya keluar dari mobil, semilir angin dingin menerpa wajahnya yang pucat. Dika, satpam muda itu, segera melangkah cepat dan memayunginya, tanpa menunggu perintah. "Selamat pagi, Bu Direktur," ucap Dika lembut, menatapnya sejenak dengan mata yang penuh perhatian. Maya sempat terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang hangat dan jujur, bukan tatapan penuh rasa takut atau rasa ingin mengambil keuntungan seperti yang sering ia dapat dari orang-orang di sekelilingnya. Dika kemudian menambahkan dengan suara pelan namun jelas, "Kalau hujan terus, langit pun bisa lelah, Bu, tapi bukan berarti dia tak akan cerah lagi." Ucapan itu sederhana. Tapi bagi Maya, kata-kata itu menembus pertahanannya seperti tetesan air yang meresap ke dalam celah batu. Ia tidak tahu mengapa, namun kalimat itu membuat dadanya bergetar, mungkin karena sudah terlalu lama tidak ada yang berbicara padanya sebagai manusia, bukan sebagai direktur utama yang harus selalu kuat. Hari itu berjalan seperti biasa. Rapat-rapat, tanda tangan dokumen, panggilan video dari investor luar negeri. Namun di sela-sela kesibukan itu, ucapan Dika terus terngiang di kepalanya. "Langit pun bisa lelah," kalimat itu terus bergema, menabrak dinding keras yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Sore harinya, saat ia pulang, langit benar-benar mulai cerah. Cahaya matahari sore memantul di genangan air hujan di halaman, menciptakan kilauan seperti permata. Maya berdiri sejenak di samping mobilnya, menatap ke arah pos satpam kecil di sudut halaman. Dika sedang duduk di sana, menulis sesuatu di buku lognya. Sekilas mata mereka bertemu, dan Dika tersenyum. Senyum kecil yang membuat waktu seolah melambat sejenak. Maya segera berpaling dan masuk ke mobil, tapi detak jantungnya berdebar aneh. Ia menggenggam tas di pangkuannya erat-erat, seolah mencoba menahan sesuatu yang hendak keluar dari dadanya. Rasa yang belum pernah ia izinkan tumbuh sejak 2 tahun lalu. Malam itu, ia kembali ke rumah megahnya yang dingin. Ia duduk di ranjang, memandangi foto pernikahannya seperti biasa. Tapi kali ini ada hal yang berbeda. Untuk pertama kalinya, saat menatap foto itu, ia tidak hanya merasa kehilangan, ia juga merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia masih pantas merasakan bahagia lagi. Dan di balik rasa takut yang menggerogoti, ada secercah cahaya kecil. Cahaya yang muncul dari kata-kata sederhana seorang satpam, yang tanpa sadar telah mengetuk pintu hatinya yang nyaris membeku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasanya, setidaknya di mata semua orang.
Maya tetap datang pagi dengan mobil mewahnya, menapaki lantai marmer lobi bank dengan langkah anggun, lalu menghilang di balik pintu kaca ruang direksi. Tapi di balik semua rutinitas yang tampak sempurna itu, ada sesuatu yang mulai berubah pelan-pelan. Sesuatu yang bahkan Maya sendiri tak ingin akui, namun tak sanggup abaikan. Ia mulai menantikan pagi, bukan karena laporan keuangan atau rapat dengan Dewan Komisaris, melainkan karena ingin melihat sosok satpam muda yang berdiri tegak di pos kecil di halaman. Dika, pria berseragam sederhana, dengan senyum yang selalu hangat, seolah tak pernah terusik beban dunia. Hanya sapaan singkat dan tatapan mata tulus, tapi cukup untuk membuat dada Maya terasa ringan. Seperti ada udara segar yang menembus ruang hatinya yang lama tertutup. Suatu pagi, saat Maya turun dari mobil, angin menerbangkan berkas-berkas kertas yang dibawa asistennya. Beberapa lembar terjatuh ke jalanan yang basah. Dika yang berdiri tak jauh langsung berlari menghampiri, memunguti lembaran itu satu persatu dengan sigap. Ia menyerahkannya kepada Maya sambil tersenyum malu-malu. "Maaf, Bu, refleks saja," ucapnya lirih. Maya mengangguk, menerima kertas itu. "Terima kasih, Dika." Ia menyebut nama itu tanpa sadar, dan ketika nama itu keluar dari bibirnya, Maya merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seolah nama itu menyisakan jejak hangat di udara. Dika tampak sedikit terkejut, mungkin karena Maya mengingat namanya, lalu menunduk hormat. Sejak hari itu, interaksi kecil mereka menjadi semacam rutinitas tak tertulis. Saat Maya berjalan dari mobil ke lobi, Dika selalu menyapanya. Kadang hanya senyum, kadang sekadar mengucapkan, "Hati-hati, Bu," atau "Semoga harinya menyenangkan." Bagi orang lain, itu tak berarti apa-apa. Tapi bagi Maya, itu seperti tetesan air di tanah kering, kecil, tapi perlahan membangkitkan kehidupan yang nyaris mati. Di ruang kantornya yang luas dan sunyi, Maya sering memandang keluar jendela, ke arah halaman tempat Dika berjaga. Ia memperhatikan bagaimana pria itu selalu sigap membantu setiap pengunjung, selalu menunduk hormat pada siapapun, dan tak pernah kehilangan senyum meski hujan atau panas membakar aspal. Ada ketenangan dalam gerak-geriknya yang membuat Maya penasaran. Suatu sore, ketika semua karyawan telah pulang, Maya masih duduk di balik mejanya, menatap kosong layar komputer yang menyala. Ia terlalu letih untuk bekerja, tapi terlalu takut untuk pulang ke rumah kosongnya. Saat itulah ia melihat Dika di luar gedung, sedang menutup pagar besi besar. Tanpa pikir panjang, Maya keluar dari ruangannya, turun dengan lift, dan berjalan keluar. Dika tampak kaget melihatnya. "Loh, Bu Direktur belum pulang?" Maya tersenyum samar. "Belum. Aku hanya ingin berjalan sebentar." Mereka berjalan pelan di trotoar basah halaman gedung, di bawah cahaya lampu taman yang temaram. Tak ada kata-kata, hanya suara angin malam yang menyapu daun-daun. Tapi entah kenapa, keheningan itu terasa nyaman. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya tidak merasa sendirian saat berada di tengah kesunyian. Ketika mereka berhenti di dekat pos satpam, Maya berkata lirih, "Dika, kamu selalu terlihat tenang. Bagaimana caranya?" Dika terdiam sejenak, lalu menatap langit malam. "Saya cuma selalu percaya, Bu, bahwa hidup ini memang berat, tapi hati kita bisa ringan kalau tahu untuk siapa kita bertahan." Kata-kata itu membuat Maya menunduk. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ada getaran halus, rasa hangat yang dulu pernah ia kenal, lalu hilang bersama kepergian suaminya. Tapi malam ini, rasa itu muncul lagi, kecil, namun nyata. Dan malam itu, saat ia masuk ke mobilnya dan melaju menuju rumah kosong yang dingin, Maya menyadari satu hal yang tak bisa lagi ia sangkal. Ia mulai menantikan hari esok, karena ada seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Maya, meski ia berusaha keras menyangkalnya. Setiap pagi ia berdandan lebih lama dari biasanya, bukan demi para direktur atau klien asing, tapi entah kenapa selalu ada dorongan samar agar ia tampak lebih hidup, lebih cerah, saat melangkah keluar dari mobil dan mendapati Dika berdiri tegak di posnya. Bahkan para staf mulai memperhatikan perubahan kecil itu.
Maya yang dulu kaku dan nyaris tak pernah tersenyum, kini sesekali terlihat melontarkan senyum tipis ketika menyapa resepsionis. Ia tak sadar bahwa mata mereka mengikuti, bertanya-tanya apa yang mengubah direktur utama yang dulu seperti patung dingin menjadi sedikit manusiawi. Di sisi lain, Dika pun mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia selalu menjaga sikap profesional, bagaimanapun, jarak sosial antara seorang satpam muda dan direktur utama begitu tinggi seperti langit dan bumi. Tapi setiap kali Maya menoleh ke arahnya, bahkan sekilas saja, dada Dika terasa hangat. Ia tidak pernah bermimpi memiliki hubungan apapun dengannya. Ia hanya ingin berada cukup dekat untuk memastikan bahwa wanita itu tidak lagi terlihat begitu kesepian. Suatu sore, saat langit mendung menggantung rendah, Maya selesai rapat lebih awal. Ia berdiri di balik jendela kaca besar, menatap halaman kantor yang perlahan mulai sepi. Pandangannya tertuju pada pos kecil Dika yang diterangi cahaya kuning temaram. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi tiba-tiba ia meraih ponselnya dan mengirim pesan pada sekretarisnya bahwa ia akan pulang lebih malam. Beberapa menit kemudian, Maya muncul di lobi, membuat petugas kebersihan yang sedang mengepel terperanjat. Dika berdiri kaku ketika melihat sosok itu mendekat. "Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya Dika, mencoba menjaga suara tetap tenang. Maya menggeleng pelan. "Tidak. Aku hanya ingin duduk sebentar. Di luar." Dika mengangguk dan membukakan pintu kaca. Maya berjalan pelan menuju taman kecil di samping halaman kantor, duduk di bangku batu yang basah oleh embun. Beberapa saat kemudian, Dika mendatanginya membawa 2 gelas kopi panas dari dispenser pos satpam. Ia menyodorkan satu kepada Maya dengan ragu. "Ini, mungkin bisa sedikit menghangatkan, Bu." Maya menatap gelas kertas itu, lalu menerima dengan senyum kecil. "Terima kasih." Mereka duduk bersebelahan dalam diam. Uap kopi mengepul di udara dingin sore hari. Di kejauhan, lampu-lampu kota mulai menyala, perlahan menembus kabut tipis. Dan di sanalah, di antara denting halus tetesan air dari pepohonan, sesuatu yang rapuh mulai terbentuk. Rasa nyaman yang sederhana, tapi nyata. "Dika," Maya memecah keheningan. "Kamu percaya, seseorang bisa sembuh dari kehilangan?" Pertanyaan itu membuat Dika terdiam cukup lama. Ia menoleh, menatap mata Maya yang tampak lelah namun bersinar dalam cahaya lampu taman. "Saya nggak tahu soal sembuh, Bu," jawabnya pelan. "Tapi saya percaya, luka itu nggak harus hilang supaya kita bisa bahagia lagi. Kadang kita cuma butuh seseorang yang mau duduk di samping kita, walau luka itu masih ada." Kata-kata itu menghantam hati Maya seperti angin hangat yang tiba-tiba menyibak awan gelap. Ia memalingkan wajah, berusaha menahan genangan air di pelupuk matanya. Sudah lama tak ada yang berbicara padanya sejujur itu, tanpa basa-basi, tanpa takut, tanpa motif tersembunyi. Dan di saat itulah, dinding tinggi yang selama 2 tahun ia bangun di sekeliling hatinya mulai retak, pelan tapi pasti. Ketika malam kian larut, Maya akhirnya berdiri dan pamit pulang. Tapi sebelum melangkah pergi, ia menatap Dika dan berkata lirih, "Terima kasih, sudah duduk di sampingku." Dika hanya tersenyum kecil dan menunduk hormat, tidak berani mengatakan apapun. Tapi setelah Maya pergi, senyum itu tetap menempel di wajahnya lama sekali, bahkan saat ia kembali ke pos kecilnya yang dingin. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Maya pulang ke rumah besar yang sepi, namun tidak merasa benar-benar sendirian. Senja itu, langit Jakarta seperti disapu ket jingga yang memudar perlahan. Dari lantai tertinggi gedung perkantoran tempat Mira bekerja, terlihat matahari perlahan turun di antara gedung-gedung pencakar langit. Namun, di balik kaca tebal ruang kerjanya, Mira duduk diam dengan tatapan kosong. Ia baru saja menolak ajakan rekan bisnisnya untuk menghadiri pesta gala. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia lelah berpura-pura kuat di depan dunia. Telepon genggamnya berbunyi pelan, sebuah pesan dari Bima. "Saya masih di pos depan. Kalau ibu butuh teman bicara, saya siap." Pesan sederhana itu menusuk ke relung hati Mira. Ia menatap pesan itu cukup lama,
seolah sedang menimbang seluruh hidupnya. Akhirnya, dengan langkah pelan, ia turun ke lobi. Bima masih bersandar di pos satpam dengan kemeja putih lusuhnya yang digulung hingga siku. Ketika melihat Mira mendekat, ia berdiri cepat dan memberi salam sopan. "Ibu, ada yang bisa saya bantu?" Mira menatapnya dalam diam, lalu berkata lirih, "Saya hanya ingin berjalan sebentar. Boleh kamu temani?" Tanpa banyak bicara, Bima mengangguk, dan mereka mulai berjalan menyusuri taman kecil di samping gedung. Angin malam menyapu rambut Mira, membuatnya tampak rapuh. Ia menceritakan betapa sunyinya hidup dalam dunia penuh uang tapi tanpa cinta. Tentang malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian, dan tentang suaminya yang pergi tanpa pesan, meninggalkan luka yang masih menganga. Bima mendengarkan dengan mata teduh. Tak sekalipun ia memotong, tak sekalipun ia menghakimi. Ia hanya berjalan di sampingnya, menyesuaikan langkah agar Mira tak merasa sendiri. Saat mereka tiba di bangku taman yang remang, Mira tak sanggup lagi menahan air mata. Tangisnya pecah pelan, bahunya bergetar, dan ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tanpa sadar, Bima duduk di sampingnya dan perlahan meraih bahu Mira, membiarkan wanita itu bersandar di dadanya. Pelukan itu, sederhana, tapi hangat. Pelukan yang tidak menjanjikan apapun, hanya kehadiran. Pelukan yang perlahan mencairkan dinding dingin di hati Mira. "Terima kasih, karena tidak pergi," bisik Mira di antara isaknya. "Saya tidak akan pergi," jawab Bima lirih, "karena seseorang seperti ibu, tidak seharusnya sendirian." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Mira merasa seperti seorang manusia lagi. Bukan sekadar direktur bank, bukan sekadar janda kaya, tapi seorang perempuan yang boleh lelah, boleh menangis, dan boleh dicintai tanpa syarat. Dan malam itu, di bawah langit yang perlahan menghitam, dua hati yang pernah hancur mulai merajut sesuatu yang baru. Sesuatu yang masih rapuh, tapi nyata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti aliran sungai yang tenang namun penuh kehidupan. Sejak malam penuh air mata itu, hubungan Mira dan Bima berubah tanpa mereka sadari. Tidak ada pernyataan cinta, tidak ada janji manis, hanya kebersamaan yang tumbuh perlahan, seperti benih yang diam-diam menembus tanah dan mencari cahaya. Mira mulai menyapa Bima setiap pagi saat tiba di kantor, bukan lagi dengan nada formal seperti dulu, tapi dengan senyum tulus yang hangat. Ia bahkan sesekali membawakan kopi panas untuknya, hal yang membuat para karyawan lain terperangah. "Seorang direktur bank membawakan kopi untuk satpam," bisik mereka. Tapi Mira tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia melakukan sesuatu karena ingin, bukan karena harus. Sementara itu, Bima yang awalnya menjaga jarak, kini mulai lebih terbuka. Ia menceritakan tentang masa kecilnya di kampung, tentang ibunya yang masih tinggal di desa, dan tentang mimpinya dulu menjadi polisi. Mimpi yang terkubur karena ia harus bekerja sejak muda demi menyambung hidup. Mira mendengarkan semua kisah itu dengan penuh rasa ingin tahu. Seolah setiap kata dari Bima menghidupkan kembali sisi kemanusiaan dalam dirinya yang lama terkubur di balik laporan keuangan dan rapat tanpa akhir. Suatu sore, mereka duduk berdua di rooftop gedung bank, menikmati matahari tenggelam yang membakar langit dengan warna keemasan. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga dari taman kecil di bawah. "Bima," ujar Mira pelan, "kadang aku bertanya-tanya, kenapa Tuhan mempertemukan kita?" Bima tersenyum kecil, menatap langit jingga. "Mungkin karena Tuhan tahu, ibu butuh seseorang yang mau mendengar, dan saya butuh seseorang yang percaya saya bisa lebih dari sekadar penjaga pintu." Ucapan itu membuat dada Mira menghangat. Tidak pernah ada seorang pun yang melihat dirinya sebagai manusia, sejak kematian suaminya. Semuanya hanya melihat harta, jabatan, dan status. Tapi Bima melihat hatinya yang sepi, dan itu membuatnya merasa hidup kembali. Beberapa hari kemudian, saat hujan turun deras, Mira menjemput Bima di pos satpam dengan payung lebar. Mereka berjalan beriringan menuju lobi, tawa mereka pecah menyaingi suara hujan. Di momen itu, mereka tak lagi tampak seperti direktur dan bawahan, hanya dua jiwa yang menemukan tempatnya di samping satu sama lain. Malam itu, di ruang kerjanya,
Mira menatap jendela yang penuh titik air hujan dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa ini cinta, tapi aku tahu, aku tak ingin kehilangan dia. Dan seperti itu, cinta tumbuh diam-diam di antara mereka. Bukan cinta yang meledak seperti kembang api, tapi cinta yang lembut seperti cahaya lilin. Cukup hangat untuk mengusir dinginnya kesepian yang dulu membelenggu hati Mira. Hari itu, gedung bank tempat Mira bekerja dihiasi bunga-bunga segar dan pita putih yang menjuntai anggun di setiap sudut. Para karyawan berdiri rapi di sepanjang koridor, sebagian tampak tak percaya dengan apa yang akan mereka saksikan. Mereka telah mendengar desas-desus selama berminggu-minggu, tapi tak seorang pun benar-benar yakin sampai hari itu tiba, direktur mereka, wanita tangguh dan kaya raya itu, akan menikah. Namun yang membuat semua orang terdiam bukanlah kabar pernikahannya, melainkan siapa mempelai prianya. Bukan pengusaha, bukan pejabat, bukan pula pewaris konglomerat. Dialah Bima, satpam sederhana yang dulu hanya dianggap bayangan di sudut gedung. Kini, berdiri gagah dengan setelan jas hitam, ia menunggu Mira di depan altar kecil yang disusun di tengah aula besar bank itu. Langkah Mira terdengar pelan namun mantap. Gaun putih sederhana membalut tubuh anggunnya, dan senyumnya bersinar seperti fajar pertama setelah malam panjang. Di balik senyuman itu, ada perjalanan panjang, dari luka, air mata, hingga keberanian untuk membuka hati kembali. Ketika mata mereka bertemu, semua rasa takut lenyap. Tidak ada lagi direktur dan satpam. Tidak ada lagi perbedaan dunia. Yang ada hanyalah dua hati yang saling memilih. Upacara berlangsung hikmat. Saat Bima menyematkan cincin di jari manis Mira, ia berbisik pelan, hanya cukup untuk didengar Mira. Aku tidak punya apa-apa yang mewah untukmu, Mira, hanya janji bahwa aku akan menjadi rumah tempatmu selalu bisa pulang. Air mata menetes di pipi Mira, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang begitu dalam. Ia membalas, aku sudah memiliki segalanya, Bima. Tapi hanya bersamamu, aku merasa lengkap. Tepuk tangan riuh menggema memenuhi aula, menggantikan bisik-bisik heran yang dulu pernah menyelimuti mereka. Para pegawai yang dulu memandang rendah Bima kini melihatnya dengan kagum, karena cinta sejatinya telah menembus batas status sosial yang selama ini membatasi pandangan mereka. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Mira berubah total. Ia tidak lagi menghabiskan malam sendirian di penthouse mewahnya, melainkan duduk di teras rumah sederhana mereka berdua, menyesap teh hangat sambil menonton matahari terbenam bersama Bima. Ia masih direktur bank, tapi kini ia juga seorang istri yang bahagia. Dan yang lebih penting, seorang wanita yang dicintai bukan karena kekayaannya, tapi karena siapa dirinya sesungguhnya. Dalam diam, Mira sering menatap suaminya yang tertawa lepas saat berbicara dengan ibunya di desa melalui video call. Setiap kali melihat itu, Mira merasa bersyukur pada takdir, karena takdir yang dulu ia anggap kejam, ternyata diam-diam menuntunnya kepada cinta sejati. Dan begitulah, dua dunia yang tampak tak mungkin bersatu akhirnya dipertemukan oleh waktu, luka, dan cinta. Takdir, yang seringkali misterius, rupanya hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk menyatukan mereka berdua dalam pelukan yang tak akan pernah melepaskan lagi. Dan begitulah. Ketika dunia memandang mereka mustahil, takdir justru membuktikan bahwa cinta sejati tak pernah mengenal batas. Bukan tentang seberapa tinggi jabatan, seberapa banyak harta, atau seberapa mewah kehidupan, tapi tentang siapa yang sanggup membuat kita merasa pulang, meski hanya dengan satu pelukan sederhana. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa di balik luka dan kesepian, selalu ada harapan. Dan di balik keraguan, selalu ada cinta yang setia menunggu. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Subscribe untuk mengikuti kisah-kisah penuh haru dan inspirasi berikutnya. Dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang percaya bahwa cinta sejati itu nyata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.